Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Jumat 25 Juli 2025, diambil dari Amsal 24 ayat 11 sampai 12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semakin dibawa kepada kecemasan massal ketika kita melihat berita-berita yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi kita kemudian diingatkan bahwasanya barang siapa yang tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatannya. Kita semakin kehilangan kekuatan kita karena ternyata kita menjadi tawar hati pada masa-masa kesesakan. Bagaimana mungkin kita bisa memikirkan apa yang dikatakan dalam teks kita hari ini, yakni membebaskan yang diangkut untuk dibunuh. Kita sendiri sudah kehilangan kekuatan karena kita memiliki kecemasan yang berlebihan. Orang-orang yang memiliki itu ternyata tidak akan bisa jernih berpikir apalagi bertindak. Tetapi kita mendapatkan sebuah pesan yang sangat penting. Ini adalah perjuangan di mana kemanusiaan itu menjadi harga yang lebih tinggi. Tatkala saudaraku, kita melihat dalam televisi, apakah kita tiba-tiba ada perasaan yang mengganjal atau mungkin perasaan ngeri ketika melihat orang-orang dibantai, ketika ada orang yang dijual, diperjualbelikan atau disebut dengan human trafficking, ketika orang-orang di sana ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Adakah sesuatu hal yang tiba-tiba muncul dalam perasaan saudara? Karena kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan, bukan dalam individu semata. Kita akan merasakan bagaimana kita harus memberikan kontribusi, bukankah demikian? Tetapi pada akhirnya banyak orang yang hanya menutup mata dan tidak mau tahu tentang persoalan itu. Itu mengapa kita langsung diingatkan pada ayat yang ke-12. Kalau kau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Kita kerap sekali karena tidak mau menghadapi persoalan ini, kita tutup mulut, kita mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Padahal ada yang tahu. Ketika saudara berkata tidak tahu, dan Tuhan sebenarnya menunggu supaya saudara mengerjakan apa yang saudara tahu itu, bukan apa yang saudara katakan tidak tahu, yang sebenarnya saudara tahu tentang apa yang saudara tidak tahu itu. Kita adalah manusia yang digerakkan oleh Roh Kudus. Inilah ledakan dalam aksi itu. Kita memiliki jiwa solidaritas, yes.
Kita mengatakan bahwa kita harus berdampingan dengan orang banyak, ya. Tetapi pada hakikatnya Yesus pernah mengatakan manusia lebih mencintai nyawanya. Sehingga Yesus menegaskan barang siapa yang mengasihi atau mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya karena anak manusia, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal, atau dia akan mendapatkan hidupnya meskipun dia telah dibinasakan di dunia ini. Tuhan ingin kita mengetahui ini, bahwa dengan melakukan perintah yang disampaikan oleh firman Tuhan, di sanalah sebenarnya kairos itu nyata. Kita sebenarnya berada di dalam waktu Tuhan, tetapi kita terkadang tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan. Ketika kita dikatakan berangkat pergi, kita tidak berangkat. Dan akibatnya kita akan menjadi orang yang selamanya bermasalah. Orang-orang yang selalu menolak perintah Tuhan, ketika Tuhan menyuruh dia akan semakin bermasalah. Dan dosa akan semakin dekat dengannya, sebab dia telah menjauhkan dirinya dari Tuhan. Mari kita memikirkan teks ini baik-baik. Memang akan menjadi sangat sulit, tetapi kita memiliki hikmat untuk dapat bertindak sebagaimana Tuhan meminta kita untuk bertindak. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, perkenanan dari kuasa-Mu menunjukkan kepada kami bahwa kami harus hidup berdampingan, dan kami harus memperhatikan pentingnya sifat atau jiwa kemanusiaan itu. Tuhan, bimbinglah kami. Engkau tahu bahwa kami sebenarnya adalah penakut dan pengecut yang hanya bisa berani berbicara, tetapi pada akhirnya kami lari dari kenyataan itu. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa sampai seperti Petrus yang menunjukkan betapa dia sungguh-sungguh mencintai Kristus, sehingga dia tidak ambil pusing dengan nyawanya. Dia sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia berdampak bagi orang banyak. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.